kita bicara tentang perilaku kekuasaan, tidak untuk kembali, tetapi ini yang fenomena yang paling sering terjadi atau paling jelas terbaca di pemerintahan Pak Jokowi, Pak. Apa itu? Seluruh elemen politik itu menyerahkan diri kepada kekuatan politik Pak Jokowi. Iya, betul. Kami nggak ngerti juga apa masalahnya, tapi orang mengatakan itu karena pendekatannya pada kasus hukum gitu ya. Tapi pada saat yang bersamaan kita melihat bagaimana karpet merah yang tebal, indah kepada investor. Kita tidak menolak investor, tetapi yang kita baca itu bahwa terlalu mewah perlakuan itu. Yang terakhir yang membuat saya harus bertanya seperti ini adalah teriakan Said Didu dari PIK itu ya. Saya ingin mengundang Pak Said untuk mengkonfirmasi dan mencoba untuk mengidentifikasi apakah gugatannya sesuai dengan data atau tidak. Tapi kepada Bapak yang pernah membantu Pak Jokowi, seharusnya seperti apa sih pemerintahan yang akan datang dengan melihat apa yang telah terjadi di pemerintahan ini? Apakah harus meneruskan kebijakan seperti ini atau tidak, Pak? Menurut saya enggak sih, teoritis juga tidak harus meneruskan. Bahwa mau meneruskan itu baik, cuma itu harus ada perbaikan-perbaikan. Itu kan gunanya ada pemerintah baru kan itu untuk mengevaluasi yang kemarin yang perlu diteruskan mana, yang perlu di stop mana, kan harus itu. Nah, seperti perlakuan terhadap investor yang berlebihan itu, yang ternyata juga tidak banyak kan hasilnya, ya yang resmi ya. Seperti katanya waktu dulu kan IKN itu udah punya 50 triliun. Ternyata beberapa bulan kemudian tidak ada satupun. Bukan nano ya, tidak ada satupun ya yang katanya dari luar negeri 50 triliun. Dan ini dipertanggungjawabkan tuh. Sekarang ketika mengatakan dulu bilang ada kok sekarang tidak ada pertanggungjawaban moral sama sekali. Oh iya dulu minta maaf karena gini-gini kelirunya gitu. Lalu dibiarkan lewat begitu saja. Hal-hal yang dijanjikan menjadi tidak ada, tidak terpenuhi, tapi lewat begitu aja, tidak dipertanggungjawabkan, dibuat dengan isu-isu baru lagi yang bergelombang. Nah, kalau pertanyaannya tadi, apakah harus meneruskan? Tidak, menurut saya. Bahwa Pak Prabowo sekarang secara etis, menurut saya mengatakan, ya kita lanjutkan, ya kita lanjutkan. Tapi melanjutkan itu kan harus dengan evaluasi. Pasti akan melakukan itu dia tidak. Saya kira tidak mau ambil risiko lalu membabi buta dilanjutkan itu, pastilah dilanjutkan. Apalagi kalau misalnya menyangkut IKN, itu kan sudah ada undang-undang, ya lanjutkan saja gitu. Dan udah jauh dari target semua kan IKN. Pertama investornya tidak ada, rakyatnya tidak ada. Ya kan, tidak ada rakyatnya kan di sana, di kota, di ibu kota. Dulu kan waktu saya di sana udah janji semua, 4 Menko itu akan pindah bulan Juni. Ini udah bulan September nggak ada Menko yang pindah ke sana. Terus mau hidup di mana? Di sebuah kota katanya ibu kota, tapi rakyatnya nggak ada. Masa kota hanya ada pejabat nggak ada rakyat? Kan susah juga kan? Nggak jalan kan sampai sekarang. Sehingga nggak mungkin juga dalam setahun, kalau saya ya meyakini setahun, 2 tahun atau 3 tahun ke depan nggak bisa itu ditempati ibu kota itu, IKN itu. Ya dilanjutkan aja pelan-pelan kan nggak apa-apa. Meskipun udah tahu ya. Ya, sorry saya potong Pak, soal meneruskan atau tidak pertanyaan Pak Mas Akbar tadi. Saya pengen agak fair melihat, karena kan Pak Jokowi itu kan 10 tahun kan pemerintah ya. Dan kita lihat selama 9 tahun kan baik-baik saja. Bahkan kita Akbar ini kan timnya Pak Jokowi dulu. Oh iya dulu. Ya, saya pengen agak fair gitu. Tim mana ya, rumah transisi yang paling menonjol kan ini. Setiap hari ya dia ngomongkan. Iya, Jokowismen ini Pak, Pak Mas Akbar ini. Maksud saya gini, kita mau fair melihat. 9 tahun itu kan sebenarnya banyak yang bisa dihasilkan. Tapi seakan-akan itu hilang. Dari pandangan kemarahan Pak Mahfud dalam tanda petik tadi itu saya melihat betapa dalamnya kerusakan demokrasi yang maksudnya Pak Mahfud itu, sehingga 9 tahun ini relatif diabaikan dibandingkan dengan yang terakhir. Bagaimana Bapak bisa menjelaskan bahwa mana yang harus diikuti, mana yang tidak, sementara sisa yang terakhir yang pendek ini begitu dalam maknanya buat Bapak? Jadi begini, kita tentu tidak boleh menghilangkan jasa Pak Jokowi yang dulu di awal dibangun bersama-sama oleh Mas Faisal dan kawan-kawan lah, ada Hasto, Faisal, Anies juga ikut ya di situ. Mas Andi Wijayanto semua ya. Wijayanto itu hasilnya kan bagus ya. Betul. Pertumbuhan ekonomi oke, infrastruktur oke gitu ya, kemiskinan menurun dan seterusnya. Bahkan indeks persepsi korupsi itu terus membagus loh. Mulai dari 34, 36, 37, 38 tiba-tiba pada turun tahun lagi. 2022 turun lagi.
Karena memang saya melihat rusaknya itu sejak tahun 2022. Jadi sebelum itu kan saya selalu mengatakan ini bagus-bagus saja gitu, ekonomi oke, infrastruktur oke gitu kan, sehingga kita harus hargai itu. Berbagai hal sudah dicapai itu harus dihargai, tapi sejak tahun 2022 itu kemudian yang rusak demokrasi. Nah, kalau demokrasi dirusak, konstitusi dirusak, menurut saya ya, tidak ada artinya semua itu akhirnya kalau dibiarkan. Coba misalnya sejak tahun 2022 itu muncul ide perpanjangan menjadi 3 jabatan kan. Loh, ini apalagi? Nah, saya cara menghalanginya juga pada waktu itu dengan cara baik. Saya tahu bahwa ini ada yang main lah dari istana. Saya datangi Pak Jokowi, betul Bapak mau memperpanjang jabatan? Kan pasti bilang tidak. Nah, begitu keluar saya nggak tanya lagi, saya bilang ke wartawan, Pak Jokowi tadi bilang tidak tuh, yang perpanjangan jabatan tuh bohong gitu. Kan saya halus cara menghalangi, tidak langsung menabrak, nuduh. Iya. Begitu muncul itu lagi diperpanjang dua tahun. Saya bilang, enggak tuh Pak Jokowi, Pak Presiden sudah nunjuk saya dan Bu Sri Mulyani dan Pak Tito untuk menyiapkan Pak Bu Sri Mulyani anggaran, Pak Tito politiknya, peraturannya, Pak Mahfud kondisitas politiknya, BIN keamanannya gitu. Udah nyuruh tuh jalan, batal lagi kan. Nah, tapi ini lama-lama makin merusak ini. Ya kan, sesudah tidak jadi 2 tahun, kemudian tentu tidak dikatakan sendiri oleh Pak Jokowi, oleh orang-orang yang bekerja untuk dia. Sekarang Gibran kan gitu kan, secara politik orang tahu bahwa itu Pak Jokowi yang mau, yang bicara orang lain, yang bawa ke pengadilan orang lain gitu. Oke, itu terus jalan sehingga pada akhirnya yaitu saya tidak bisa berada pada tempo dengan menjelaskan secara baik, secara halus seperti biasanya. Ini harus keras karena meminjam istilahnya si Deddy Sitorus. Orang kayak gini harus dilawan kayak gini juga katanya. Nggak bisa orang gila kamu lawannya dengan cara waras. Orang gila lawan dengan gila juga. Itulah tempo saya naikkan. Gitu. Ya, iya demi Republik. Sehingga kalau Anda tanya apa, enggak ada jasanya Pak Jokowi, banyak. Sampai saya meyakini sampai tahun 2022 itu ya masih oke-oke saja. Ya, artinya kalau pertanyaan Mas Akbar tadi mana yang harus diteruskan, teruskanlah 9 tahun itu, jangan yang 1 tahun ini, kira-kira gitu ya. Politiknya ya, politik dan konstitusinya. Untuk menambah catatan publik menyangkut dengan catatan-catatan yang luar biasa itu, ada satu peristiwa dan saya yakin Pak Prof juga sependapat dengan saya. Apa itu? Kasus Partai Golkar. Partai Golkar ya. Saya tidak bisa membayangkan dengan logika politik saya yang sederhana ini, bagaimana itu bisa dilakukan kepada sebuah partai besar yang baru saja memenangkan seluruh agenda-agenda dan mengawal agenda-agenda presiden untuk kemudian ditebas dengan cara seperti itu. Soal kemudian ternyata tidak cukup besar dan ada respon dari internal Golkar soal itu, tapi kita bacanya karena kita diskusi tentang keadaban politik, kita melihat bagaimana keadaban itu betul-betul itu diinjak ya. Diinjak. Apa catatan Anda menyangkut itu? Ya begitu, ini sudah menginjak keadaban, sehingga saya bicaranya harus keras, tidak lagi apa namanya ya, orang kan sering dulu ya kalau bicara, kalau Pak Mahfud tuh bicara biasanya enak, menyejukkan, memberi solusi kepada semua pihak. Kali ini tidak bisa, karena ini sudah membahayakan negara, menghancurkan konstitusi. Bahkan agendanya kan begitu, Mas Faisal ya. Selain Golkar itu kan, ya saya selalu mengatakan Tuhan turun tangan kan. Selain Golkar kan yang mau dicaplok partai lain juga yang mau diganggu. Sudah ada jadwalnya kan. Ini pokoknya sebelum Pak Jokowi turun tuh sudah disebut-sebut PKB. Kemudian partai ini, partai itu, meskipun tidak diganti tapi sudah diatur oleh Pak Jokowi, lalu semua di bawah Pak Jokowi, Menkumhamnya diganti dulu biar nggak ribut kan gitu kan. Itu semuanya, itu mulainya dari Golkar, tetapi terjadi Tuhan turun tangan dengan vonis MK pada tanggal 20, tanggal 22. Bahlil kemudian ngomong salah itu tentang Raja Jawa, Raja Jawa itu. Raja Jawa, kemudian tanggal 21 itu rame sehingga tidak jadi lagi Golkar misalnya harus Pak Jokowi ketua Dewan Pembina, kalau tidak bisa Pak Jokowi nanti Gibran wakil ketua umum, itu kan sudah ada rumor situ. Tapi begitu terjadi itu Tuhan turun tangan dan jadi semua pada mundur. Termasuk Gerindra kemudian lebih realistis kan. Lalu kemudian Bahlil ngomong Raja Jawa gitu kan. Ya itu pada akhirnya kan, sehingga ada
soal Raja Jawa itu lalu menimbulkan dua hal kan. Pertama, orang berpikir loh, kalau begitu bosnya Bahlil tuh Raja Jawa yang kejam, yang tidak boleh dilawan, ngeri kita ini. Di sisi lain, orang Jawa yang sesungguhnya marah, Raja Jawa kami tidak seperti itu, katanya. Sebaliknya malah ya. Oh, iya kan, Raja kami seperti itu. Timbullah organik kan pada waktu itu, tidak bisa berdaya, habis itu sudah habis.